Halo, apa kabar semua? Bertemu lagi dalam video aksi nyata bersama saya, Pak Agil MPD. Dari SMA Negeri 1 Rongkop Gunung Kidul. Kali ini dalam topik perencanaan berbasis data atau disingkat PBD khususnya terkait refleksi perencanaan bagi guru. Langkah-langkah aksi nyata diawali dari: pertama, membaca dan memahami dokumen rencana kerja tahunan atau disingkat RKT dan atau rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau disingkat RKAS. Dokumen rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS dapat dilihat dan di-download di aplikasi PMM tepatnya di bagian guru sebagai pegawai seperti terlihat pada gambar 1 di bawah ini. Fokus utama atau perhatian saya akan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu: pertama, saya sebagai guru mata pelajaran kimia tentunya fokus ke RKAS yang terkait pendanaan untuk kegiatan pembelajaran kimia. Kedua, saya sebagai urusan pembelajaran saya juga harus fokus ke bagian belanja untuk kegiatan pembelajaran. Ketiga, saya sebagai tim P5 saya juga fokus ke bagian pembelanjaan kegiatan P5. Selanjutnya, refleksi pribadi sebagai guru terbagi menjadi 4 bagian, yaitu: peran saya sebagai guru dalam PBD, pertimbangan penyusunan program dalam RKT dan RKAS, kesulitan, dan terakhir hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Masuk ke peran saya dalam melakukan PBD ada 2, yaitu: pertama, memahami rapor pendidikan. Kedua, melakukan refleksi dan evaluasi program yang berjalan. Memahami data rapor pendidikan secara mendalam oleh guru dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perencanaan berbasis data di satuan pendidikan SMA. Dengan menganalisis data rapor, guru dapat mengidentifikasi secara spesifik kekuatan dan kelemahan siswa dalam berbagai aspek pembelajaran. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk menyusun program pembelajaran yang lebih tertarget dan efektif. Selain itu, guru juga dapat mengidentifikasi pola-pola tertentu dalam data, misalnya kesulitan belajar yang umum dialami siswa dalam mata pelajaran tertentu atau topik-topik yang kurang dipahami. Dengan demikian, guru dapat melakukan penyesuaian dalam metode pengajaran, materi pembelajaran, atau bahkan dalam penyusunan kelompok belajar. Pada akhirnya, perencanaan yang berbasis data ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa secara keseluruhan. Refleksi dan evaluasi program yang dilakukan oleh guru secara berkala dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan bagi satuan pendidikan SMA. Dengan merefleksikan proses pembelajaran yang telah berlangsung, guru dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang berjalan dengan baik dan yang perlu diperbaiki. Evaluasi yang sistematis terhadap hasil belajar siswa juga memungkinkan guru untuk mengukur efektivitas program yang telah dilaksanakan. Informasi yang diperoleh dari proses refleksi dan evaluasi ini kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana perbaikan dan pengembangan program pembelajaran yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian, kualitas pembelajaran di sekolah dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Rencana kerja tahunan atau RKT dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS adalah dokumen penting yang menjadi pedoman bagi satuan pendidikan dalam menjalankan kegiatan pembelajaran selama 1 tahun. Penyusunan program dan kegiatan di dalamnya harus mempertimbangkan berbagai faktor agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. Berikut adalah beberapa pertimbangan utama. Pertama, visi, misi, dan tujuan sekolah. Semua program dan kegiatan yang direncanakan harus selaras dengan visi, misi, dan tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Hal ini memastikan bahwa semua upaya yang dilakukan terarah pada pencapaian tujuan yang sama. Kedua, kurikulum. Program dan kegiatan harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, baik kurikulum nasional maupun kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP atau kurikulum merdeka. Ketiga, kondisi siswa. Pertimbangkan karakteristik siswa, minat, bakat, dan kebutuhan belajar siswa. Program yang disusun harus mampu mengakomodasi keberagaman siswa. Keempat, kondisi sekolah.
Pertimbangkan sumber daya yang tersedia di sekolah, seperti tenaga pendidik, sarana prasarana, dan anggaran. Program yang direncanakan harus realistis dan dapat dilaksanakan dengan sumber daya yang ada. Kelima, lingkungan sekolah. Pertimbangkan kondisi lingkungan sekolah, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Program yang disusun harus relevan dengan kondisi lingkungan sekolah. Keenam, kebijakan pemerintah. Perhatikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pendidikan, seperti kebijakan zonasi, kurikulum merdeka, atau program-program pemerintah lainnya. Ketujuh, hasil evaluasi tahun sebelumnya. Pertimbangkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada tahun sebelumnya. Identifikasi program yang berhasil dan yang perlu ditingkatkan. Kedelapan, masukan dari stakeholder. Dapatkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan, seperti guru, siswa, orang tua, komite sekolah, dan masyarakat. Kesulitan atau tantangan yang pernah dihadapi dalam melakukan perencanaan antara lain. Pertama, memahami data rapor pendidikan, kesulitan dan tantangan dalam melakukan perencanaan di satuan pendidikan SMA, khususnya terkait memahami data rapor pendidikan, cukup beragam. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas data rapor yang seringkali terlalu banyak dan sulit diinterpretasikan secara menyeluruh. Selain itu, kurangnya keterampilan guru dalam menganalisis data juga menjadi kendala. Keterbatasan waktu dan sumber daya seringkali membuat guru kesulitan untuk melakukan analisis data yang mendalam. Terlebih lagi, perbedaan latar belakang dan kemampuan siswa yang beragam membuat data rapor menjadi semakin kompleks dan sulit untuk digeneralisasi. Kurangnya integrasi antara data rapor dengan sistem informasi sekolah juga menjadi hambatan dalam pemanfaatan data secara efektif. Kedua, pemerolehan data lainnya mengenai satuan pendidikan, kesulitan dan tantangan dalam memperoleh data lain yang mendukung perencanaan di satuan pendidikan SMA sangat beragam. Selain data rapor, sekolah juga membutuhkan data-data lain seperti data demografi siswa, data lingkungan keluarga, data hasil survei kepuasan siswa dan orang tua, serta data terkait fasilitas sekolah. Tantangan utama terletak pada ketersediaan data yang lengkap dan akurat. Seringkali, data-data tersebut tersebar di berbagai sumber dan belum terintegrasi dengan baik. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengolahan data juga menjadi kendala. Selain itu, faktor waktu dan biaya yang diperlukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data seringkali menjadi hambatan. Perubahan kebijakan pendidikan yang cepat juga dapat menyulitkan sekolah dalam mengupdate data yang dibutuhkan. Ketiga, pelibatan warga sekolah, kesulitan dan tantangan dalam melibatkan warga sekolah dalam perencanaan di satuan pendidikan SMA cukup kompleks. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh anggota komunitas sekolah. Seringkali, hanya segelintir pihak yang aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Perbedaan persepsi dan kepentingan antar warga sekolah juga dapat menghambat tercapainya konsensus. Keterbatasan waktu dan sumber daya seringkali menjadi alasan mengapa tidak semua warga sekolah dapat berpartisipasi secara optimal. Selain itu, kurangnya keterampilan komunikasi dan fasilitasi dari pihak sekolah dalam melibatkan warga sekolah juga menjadi tantangan. Terakhir, struktur organisasi sekolah yang kaku dapat menghambat fleksibilitas dalam melibatkan berbagai pihak dalam proses perencanaan. Keempat, penentuan program atau penentuan anggaran, kesulitan dan tantangan dalam penentuan program atau anggaran di satuan pendidikan SMA sangatlah kompleks. Salah satu tantangan utamanya adalah kebutuhan siswa yang beragam serta terbatasnya sumber daya yang dimiliki sekolah. Selain itu, perubahan kebijakan pendidikan yang cepat seringkali membuat perencanaan menjadi lebih sulit. Keterbatasan kompetensi tenaga pendidik dalam menyusun program yang efektif dan efisien juga menjadi kendala. Kurangnya koordinasi antara pihak sekolah, komite sekolah, dan masyarakat dapat menghambat proses pengambilan keputusan. Terakhir, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan sosial juga dapat mempengaruhi proses perencanaan anggaran. Dari pengalaman tersebut, banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan bersama supaya dapat melakukan PBD dengan lebih baik di masa yang akan datang.
Berdasarkan analisis atas kesulitan dan tantangan yang telah diidentifikasi dalam melakukan perencanaan berbasis data atau PBD di Satuan Pendidikan SMA, berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan bersama untuk meningkatkan efektivitas PBD di masa mendatang. Pertama, penguatan kapasitas sumber daya manusia. Pelatihan. Selenggarakan pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola data, menganalisis data, dan memanfaatkan teknologi informasi. Pengembangan kurikulum. Integrasikan pembelajaran tentang pengolahan data dan analisis data ke dalam kurikulum guru, sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya data dalam proses pembelajaran. Rekrutmen tenaga ahli. Pertimbangkan untuk merekrut tenaga ahli data atau bekerja sama dengan lembaga lain yang memiliki keahlian di bidang data untuk membantu dalam pengolahan dan analisis data. Kedua, peningkatan ketersediaan dan kualitas data. Integrasi sistem. Kembangkan sistem informasi sekolah yang terintegrasi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data secara terpusat. Standarisasi format data. Tetapkan format data yang seragam untuk memudahkan pengumpulan dan pengolahan data. Kerjasama dengan pihak eksternal. Jalin kerjasama dengan lembaga penelitian, pemerintah daerah, atau pihak lain untuk memperoleh data yang relevan dan akurat. Ketiga, peningkatan partisipasi warga sekolah. Sosialisasi. Lakukan sosialisasi secara berkala mengenai pentingnya PBD dan cara melibatkan diri dalam proses perencanaan. Pembentukan forum diskusi. Bentuk forum diskusi atau kelompok kerja yang melibatkan berbagai pihak di sekolah untuk membahas isu-isu terkait PBD. Pemanfaatan teknologi. Manfaatkan teknologi seperti platform online atau aplikasi untuk memudahkan komunikasi dan kolaborasi antar warga sekolah. Keempat, penyusunan rencana aksi yang konkret. Identifikasi masalah. Lakukan identifikasi masalah secara spesifik berdasarkan data yang telah dianalisis. Penentuan tujuan. Tetapkan tujuan yang jelas dan terukur untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Penetapan strategi. Tentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi berkala. Lakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan rencana aksi. Kelima, peningkatan alokasi anggaran. Prioritaskan kegiatan PBD. Alokasikan anggaran yang cukup untuk kegiatan yang mendukung PBD, seperti pelatihan, pengembangan sistem informasi, dan pengadaan perangkat keras dan lunak. Evaluasi penggunaan anggaran. Lakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran untuk memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan secara efektif dan efisien. Keenam, pengembangan budaya data. Membudayakan analisis data. Ciptakan budaya di sekolah yang menghargai pentingnya data dan analisis data dalam pengambilan keputusan. Memberikan insentif. Berikan penghargaan atau insentif bagi guru dan tenaga kependidikan yang aktif dalam memanfaatkan data untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ketujuh, kolaborasi dengan stakeholder. Jalin kerjasama. Jalin kerjasama dengan orang tua siswa, komite sekolah, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya untuk mendukung pelaksanaan PBD. Berbagi informasi. Lakukan sharing informasi dan pengalaman dengan sekolah lain yang telah berhasil menerapkan PBD. Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, diharapkan PBD dapat menjadi bagian integral dari proses perencanaan dan pengambilan keputusan di Satuan Pendidikan SMA, sehingga kualitas pendidikan dapat terus ditingkatkan. Oke. Sampai di sini video kali ini. Kalau ada salah-salah saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi.